Hari ini kita sudah duduk di sini sama ownernya Zugoshi, yaitu Mas Ogi. Pengelola mungkin ya? Iya, pengelola. Jadi mungkin Mas Ogi sini dipercayakan untuk mengelola Zugoshi di sini. Ya. Nah, ceritain dong sedikit tentang Zugoshi itu sendiri. Sebenarnya Zugoshi itu kayak ide 4 orang gitu. Ide 4 orang untuk buat satu tempat. Gimana sih tempat ini jadi satu one stop hobby center gitu. Jadi ada sales, ada tempat kumpul juga buat teman-teman buat menyalurkan hobinya lah seperti itu. Jadi tempat ini ya kalau punya hobi yang berhubungan dengan toys ya we welcome lah sini buat sharing ideas apapun welcome. Jadi kalau mau apa-apa ketemu aja ke Zugoshi dengan Mas Ogi di sini. Lu mau ngomongin apa aja bisa, dari hobinya, dari model kit, dari Gundam, militer sampai semuanya bisa ya Mas Ogi. Bisa. Nah, seperti di belakang ini nih kalau lu lihat ini ada koleksinya Mas Ogi dan teman-teman Mas Ogi yang ada di sini kan. Iya. Nah, yang menariknya yang membedakan di sini sama toko lain menurut gua di lantai 2-nya. Seperti yang sekarang nih gua duduk di sini ada beberapa spray booth yang udah ada airbrushnya. Nah, itu emang sengaja dibuat seperti itu Mas Ogi untuk orang-orang bisa ngerjain atau gimana? Iya. Kita memang ya karena hobi ya namanya orang tidak hanya mengkoleksi kan. Untuk model kit kan saya pengen cat inilah, saya pengen cat. Nah, we provide ya. Kita sediain semua itu. Itu ada kelasnya juga gak sih Mas? Kita sediakan kelas basic building sama basic painting. Ya, jadi untuk bagaimana building misalnya gunpla atau kita juga basic painting tuh airbrush seperti apa sih? Itu kelasnya sudah dipublish apa gimana nih? Kan sebelumnya tadi pas kita ngobrol-ngobrol, Zugoshi kan menariknya Zugoshi itu grand openingnya pas lagi pandemi PSBB ya kan. Jadi untuk ngumpul-ngumpul kayak gini kan pas waktu itu kan ya sulit lah. Sulit sekali. Ya kan? Sulit sekali. Nah itu apakah sudah sempat dipublish apa nanti? Karena keadaan PSBB itu sebenarnya kita belum publish ya. Kita belum publish, tapi apabila ada yang mau datang, kita buat appointment, kita mulai. Gitu saja. Nah menariknya di sini kalau aku nanya misalkan, aku buat temen nih, masih newbie, terus mau belajar sama Mas Ogi. Apakah langsung kita belajar di sini free of charge? Apakah ada paket-paketnya atau gimana tuh Mas Ogi? Sebenarnya ada paketnya sih sebenarnya. Dari mulai buildingnya, bagaimana cara building yang baik, build yang baik, kemudian apakah dia mau nanti pada akhirnya melakukan persiapan untuk pengecatan atau just clean wheel. Nah itu nanti kita sama-sama gitu. Pokoknya datangnya by appointment, duduk di sini. Paketnya tuh tinggal ngomong Mas Ogi saya mau gini, nanti keluar bill-nya, lu bayar baru let's go, bener ya? Jadi kayak gitu. Nah, menariknya kalau misalkan tadi kan clean build sama airbrush warnain. Ada kelas advance-nya nggak? Ada advance. Kita kalau custom itu nggak ke custom untuk panel lining dan segala macam, lebih ke custom painting aja. Custom painting. Custom painting ya, karena kalau untuk custom panel line, plating dan segala macam, kit bashing itu adalah sesuatu yang di luar teori. Maksudnya itu lebih ke rasa sih soalnya. Jadi apakah dia mau pakai teknik yang mana itu kita mending ngobrol aja deh. Lebih ke sharing ya. Makanya itu. Zugoshi menurut gue itu oke banget karena dia menyediakan satu tempat di lantai 2 untuk brainstorming. Dalam artian kayak misalkan Mas Ogi lebih jago di mana, gue mungkin lebih jago di mana, kita bisa share ilmu ya. Sharing ilmu terus kita bisa langsung praktek di sini, langsung airbrush juga di sini. Pokoknya keren banget. Dan juga Mas Ogi di sini adalah builder juga loh. Iya kan Mas Ogi? Nah, sekarang tadi Zugoshi kita diceritain tentang Zugoshi dan sekarang kita ngomong tentang Mas Ogi karena setahu gua Mas Ogi juga builder keren banget. Nah, Mas Ogi sendiri suka sama model kit dari kapan sih Mas Ogi? Kalau pertama kali model kit 92. Tahun 92. Umur gue baru 7 tahun. Saya 12, baru 5 tahun. Masih satu era. Masih nonton Kotaro Minami. Masih dong. Fans berat. RCTI jam 4 sore. Pasti. Tahun 92, terus 92
sebenarnya waktu itu masih adanya kit militer ya. Jadi main militer dulu. Oke. Lanjut. Kemudian circa 2005 kenal Gundam nih. Kenal Gundam. Nah, pas udah kenal Gundam sebentar, balik lagi ke militer. 2012 mulai intens di Gundam. Langsung Iya. Nah, pas lagi 1900 berapa tadi pertama kali pegang? 92. Pas 92, kenapa suka dengan militer? Itu kan 92 itu belum ada Snapfit kan? 92 itu posisi saya waktu itu masih kita pindah-pindah tiap 2 tahun. Jadi ada boxnya kelihatan bagus banget gitu. Bagus banget. Jadi waktu itu gimana caranya saya juga nggak ngerti. Lem Tamiya, lem itu tuh saya nggak ngerti. Jadi pakai apa tuh? Pakai lem Uhu. Pertama kali pakai lem Uhu, berantakan. Ya kan melenyet semua gitu kan? Semua, tapi pas udah jadi ya ada cinta. Achievement lah, rasa achievement, jadi suka, jadi mulai apalagi nih, gitu, apalagi nih. Pertanyaan adalah tahun 92 dengan militer, dengan lem Uhu, dengan 1 ton warna, abu-abu tok kan. Maksudnya ngebuatnya apa? Pesawat atau tank? Pesawat F-14 Tomcat. Masih apal Hasegawa. Masih apal. Nah, pas jadi kayak gitu, Mas Ogi jatuh cinta langsung apa gimana? Saya suka, artinya model, karena waktu itu saya suka dunia aviasi ya. Suka. Apa tuh? Aviasi apa sih? Buat teman-teman. Aviasi itu dunia penerbangan. Saya suka dulu majalah angkasa. Nah, jadi gue tahu. Jadi baca, jadi senang lah seperti itu. Tahu gak lu majalah angkasa lu? Sekarang itu tuh dulu masih tabloid apa udah majalah sih? Masih majalah dulu. Masih majalah ya. Majalah. Ya, kalau zaman kita dulu tabloid fantasi ya namanya. Fantasi ada, tabloid fantasi. Yang mainan segala macem gitu. Terus Animonster dulu ya. Iya, Animonster. Gila, kita jadi nostalgia. Nah, terus dari situ 92 suka sama militer segala macem. Terus kepegang Gunpla pertama kali. Kepegang Gunpla. Tahun 2005 ya tadi ya? Circa 2005-an lah. 2005-an ya. First kit yang Mas Ogi buat apa? Masih inget gak? Tadi kan inget kan yang militer kan. Sekarang first kit yang Gundam 2005 apa pertama kali kerjain? Ini maaf ya buat para hardcore original. Sebenarnya yang saya beli itu merek Bendy. Itu adalah salah satu bootleg pertama Indonesia. Yang saya beli itu Devil Gundam Bendy namanya. Bukan Dragon Momoko. Bukan Dabar. Itu jauh sebelum Hongli itu. Oh, jauh sebelum Hongli. Bendy. Itu kan Bandai Bendy. Jadi ya waktu itu udah kuliah, tapi biasalah kantong agak seret dikit. Sesuai budget lah ya. Waktu itu karena memang kalau agak curil dikit, saya sukanya metal gitu. Pokoknya yang berbau-bau dark tuh kan keren gitu. Pokoknya Devil tuh keren gitu. Underground lah. Oke. Devil Gundam yang badannya gede terus kayak ada ulernya gitu, badannya kayak ular gitu kan? Iya. Jadi itu saya buat pertama, terus akhirnya sempat menghilangkan merek itu, akhirnya yang ada Bandai. Tapi pas beli Bendy, Bandai udah ada dong? Bandai udah ada sebenarnya, kan? Udah ada. Cuma waktu itu sesuai kantong aja, jadi kantong beli lah Bendy. Sebenarnya. Dari situ udah mulai suka tuh? Mulai suka banyak. Pertamanya mulai HGUC lah saya komen. Dari Mas Ogi sendiri lebih suka sekarang HG, MG, PG atau apa grade-nya? Dan kenapa? Sebenarnya kalau mau sangat puas hati itu PG. Kenapa? Detail. MG juga detail kan? MG sekarang, kalau MG dulu nggak. Kalau MG sekarang sangat detail, PG itu besar. Itu puas dengan banyak hal yang bisa dieksplor. Dengan misalnya kalau kita biasa custom panel lining, plate plating dan segala macam. Gimmicknya lebih banyak ya. Tapi akhir-akhir ini saya beralih ke HG. Kenapa? Sebenarnya agak terpana dengan salah satu master ya. Master. Siapa tuh nama masternya? Master mungkin. Master Limbat tuh kan? Bukan. Beliau orang
orang Kalimantan yang sekarang di Hong Kong, you know lah, yang tahu siapa dia. Siapa tuh? Siapa? Kalau yang tahu komen di bawah ya. Komen di bawah. Oke, terus Dia buat skala kecil tapi hasilnya gokil. gokil. Nanti kita bisik-bisik ke Nah, siapa ya? saya- Gue juga nggak tahu siapa yang dia ngomong. Nah, terus kebetulan sekarang libur ya. Biasanya di sini kalau dulu GBWC sebelumnya ada apa ya? Bakuk ya. Salah satu juara bakuk tuh sering nongkrong di sini juga. Oke. Ya dia bilang, oke, skalanya kecil. Skala kecil tuh lebih hemat bahan dan hasilnya bisa lebih bagus. Oke. Nah, tapi itu kan kalau dari kelihatannya dari segi keindahan dan kedetailan si HG Ya. sendiri kan. Tapi kalau kita ngelihat PG sekarang, Ya. terutama PG yang baru hot-hotnya banget mau keluar RX78 RX78 dengan 4 layer. Gokil itu. Itu imbal banget ya. Itu gokil. Tapi saya rasa produsen juga harus buat ya. Karena MG sekarang adalah versi kecil dari PG zaman Iya. dulu. Tapi jujur kalau saya sendiri sih saya main MG. Iya. Kenapa? Karena HG atau RG buat tangan sebesar ini kesel. Jujur kesel mas. Yang ada ngerjain pengen gue banting. Pernah gini-gini snapet salah kiri kanan, gue paksa patah. Patah, pasti Ya patah. udah selesai. Makanya gue lebih suka prefer MG. Nah, MG, kayak gitu. MG buat saya fun, tapi karena yang sekarang itu sudah sangat detail, sisi exploringnya buat saya ya pribadi agak kurang. Oke, Gitu. Tapi makanya kalau mau dia di exploring sedikit ataupun paintingnya dengan baik, itu hasilnya juga bagus. Oke. Sangat bagus. Saya Jadi balik lagi tergantung kreativitas masing-masing tahu. orang ya. Seleranya juga, explore-nya ya, seperti exploringnya gimana. mau ke seperti apa gitu. Oke. Nah, kalau Mas Ogi sendiri pas lagi ngerakit entah itu model kit Gundam maupun militer atau apa, lebih sukanya clean build terus di airbrush diwarnain atau pakai rendering atau segala macam? Sebenarnya kalau saya terima ini, saya beli. Kita mau konsep apa dulu? Kalau first step-nya harus konsep dulu Ya, ya. kita ngelihat dulu. Saya biasanya bawa tidur manual, Bu. Saya gitu? bawa tidur. Saya bawa tidur. Saya bawa tidur itu. Istri nggak cemburu tuh Mas? Enggak, saya taruh aja bawa tidur. Ya mungkin orang lain baca sebelum tidur novel, saya mau baca dulu itu. Manual Kenapa? book ya? Manual book. Saya baca. Dari situ apa yang bisa? Misalnya, oh ini kayaknya bagusnya di catnya misalnya untuk sisi desert kayak misalnya Gundam di desert seperti Gundam Zeon, IDO gitu. Oh kayaknya bisa di weathering seperti apa? Ataukah ini mau sistemnya clean build seperti apa? Jadi balik lagi dari awal. Kalau kita misalnya konsep dari awalnya clean terus tahu-tahu jadi weathering itu Nabrak nanti ya? nabrak pemilihan warnanya kan gitu. Makanya saya dari awal biasanya oh kira-kira ini mau weathering nggak, weathering atau tidak, weathering konsepnya mau weathering apa, karena kan weathering kan tergantung posisi dia di Iya. mana, Tergantung ceritanya, ceritanya lah, gimana. gitu. Kalau misalnya clean ya udah langsung selesai. Itu sih biasanya. Nah, Mas Ogi juga dengar-dengar buat commission work loh. Yes. Yes. Nah, commission work Mas Ogi biasanya ngerjain apa sih Mas Ogi? Kalau misalkan bagaimana kalau teman-teman di sini mau lihat hasil karya Mas Ogi misalkan, terus gimana cara kontaknya? Sebenarnya kalau mau kontak sebenarnya kita ada di Instagram Zukoshi Workshop, baru dibuat. Zugoshi Workshop nih ada di sini. Zukoshi underscore workshop. Lagi edit sih sebenarnya apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Portfolionya lagi di-upload-uploadin nih ya. Nanti teman-teman bisa kunjungin Zukoshi Workshop. Nanti untuk misalnya ada yang tertarik sih Kang, kontak aja. Oke, langsung DM aja di sana Yes, ya. DM. Seperti yang tadi awal bisa belajar, kalau udah males belajar mentok, commission aja langsung Commission. atau Mas Ogi. Mas Ogi ada tim juga di sini ya. Ada tim. Ada berapa orang sih timnya? Kita 3. 3 orang. 3 orang. Mas Ogi, Mas Didik, Mas Didik ada satu lagi. ada satu lagi. Pokoknya Mas Ogi ada tim dan otomatis ya kalau megang beda-beda harganya dong. Mas Ogi berapa? Mas Didik berapa? Enggak Tasya sih, berapa? kalau kita di sini centralized. Oh, Jadi centralized. pricingnya udah centralized. Bisa kerja keroyokan juga mungkin ya. Bisa kerja keroyokan. Oke, siap. Nah, biasanya kalau kayak gitu untuk commission work lebih
clean build warnain, weathering atau custom? Kita biasanya price list yang kita punya itu untuk clean build. Clean build. Clean build. Nanti kita weathering, nanti kita obrolin lagi mau sejauh mana weatheringnya. Custom juga sejauh Custom mana? juga sejauh mana gitu. Kalau clean build termasuk yang dimasuk clean build apa sih? Sebenarnya clean build itu clean painting juga ya, maksudnya ya cat bersih lah. Cat Maksudnya bersih. paling jauh cuma panel lining aja. Jadi rakit, rapihin nama, terus diwarnain, pen lining, top coat. Top coat selesai. Jadi kalau lu mau bisa langsung ke Zugoshi Workshop ya, ke sana. Nah, jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol dan pengalaman menarik Mas Ogi adalah pernah ikut GBWC 2 kali tadi kan kita ceritakan. Nah, itu tahun berapa Mas? Saya 2017 sama 2019. Nah, Mas Ogi udah 2 kali ikutan. What the story behind it? Gue tunggu bentar, pause. Gue gak mau cerita-cerita yang basi-basi ya. Otomatis gue yang suka yang ya you know lah. Story-nya sebenarnya pertama nggak basi sih, pengen juara. Saya pengen juara. Itu dengan, ambisi kan? Dengan konsep saya gitu, konsep saya. Terus apa yang saya punya, saya buat, saya ikut. Kalau nggak menang, ya sudah. Terus itu kan tadi kan maunya masuk ke GBWC semua orang pengen menang dong. Iya pasti. Nah, dua kali ikutan GBWC, gue mau denger tapinya nih. Tapi, aduh nih. Nah, pas ikutan open dong, ikutannya open dong. Pasti open. Umur nggak memungkinkan jadi junior. Anaknya nggak? Udah. Kenapa nggak masukin anaknya? Masih 7 tahun, Bos. 7 tahun nggak boleh? Nggak boleh. 3 tahun lagi, 10 tahun minimal. 10 tahun masukin atas nama anak, kerjaan bapaknya. Tapi syukurnya dia udah bisa ngerakit sendiri sih, biarin aja dia rakit sendiri. Nah, ini kan kita lagi bisik-bisik. Lagi bisik-bisik. Oke, sih. I know what you're working with, yes. Ya kan, dengar kan suka kayak begitu. Kalau drama-dramanya GBWC, junior umur sekian, wah kok keren nih bisa buat kayak gini, kling kling kling, iya sih. Pokoknya ya begitulah. Saya nggak mau, ya itu balik lagi ke panitia sih. Cuma cukup mengecewakan apabila logika kita berbicara bahwa apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan siapa yang mengerjakan. Itu aja. Itu aja sih. Jangan kayak gitu. Kalau mau masuklah dengan sesuai kategori, sesuai umur. Jangan sampai seakan-akan merebut permen dari anak kecil. Betul. Kan? Karena kasihan anak kecil lain. Iya. Gitu. Nah, tapi tadi Mas Ogi cerita, Mas Ogi punya anak umur 7 tahun. Sekarang udah bisa merakit. Yes. Diajarin. Apa dia tertarik sendiri? Dia tertarik sendiri sebenarnya. Jadi sebenarnya umur berapa bulan dia udah mainan sama sprue. Sprue itu udah dia mainin gitu. Jadi sprue apa sih? Sprue itu kalau model kit itu kayak frame-nya itu. Oh, runner ya. Kalau di kit militer biasa kita bilang sprue. Kalau orang Gunung biasanya bilangnya runner. Nah, saya selalu simpen itu dan dia selalu main. Dari situ dia mulai tahu, dia mulai bentuk. Pertama kali dia mulai merakit umur 4,5 tahun. Wah, TK ya? Sorry, sebelum TK sebenarnya. Dia kalau nggak salah sebelum TK. Oke lah. Dia udah mulai mau, dia mulai ngerakit sampai sekarang. Pertama kali kalau umur, kan kalau misalkan model kit kan ada umurnya tuh, batasan umurnya. Iya. Kalau nggak salah 13 kalau nggak salah ya. Iya. Nah, kalau dipegang sama umur yang 4,5 tahun, otomatis kan Mas Ogi liatin dong, daripada dimakan apa gimana kan bahaya kan. Nah, pas melihat itu dikasihnya kit apa sih? SD. Ya, SD Petit Guy. Karena partnya sedikit. Yang gede-gede juga kan. Yang gede-gede itu di guide lah. Ya. Dia motongnya gimana kalau anak kecil? Ya saya bantuin tangan dia di sini. Oh, jadi dia tahu. Oh, ini yang dipotong di sini. Dan ini bahaya. Gitu. Ini bahayanya apa? Ini bahayanya. Dan pendidikan untuk anak itu terhadap apa yang kita punya itu berguna. Jadi kalau dia tahu dia itu part punya orang tuanya, part genam, dia kembalikan. Diedukasi dari kecil. Jadi ini tang potong nih bahaya, jadi jangan buat dimainin. Ya, kalau mau main sama ayah gitu kan. Siap, jadi aman. Aman gitu. Jadi
penting edukasi buat anak. Kembali ke GBWC. Iya. Mas Ogi ikutan di 2012 dan 2019. Iya, 2019. 17. Ya, 17 dan 19. Oh, sorry, 17 sama 19. Nih, fotonya ada di sini nih. Itu sempat angkat juara? Belum. Sempat kecewa dengan GBWC? Kalau bisa dibilang kecewa, ya siapa yang tidak mau kecewa? Namanya orang kan pengen juara kan? Iya. Ya gitu. Tapi dari situ saya melihat misalnya juara ini juaranya kenapa? Kalau saya mau ikut lomba lokal atau lomba internasional seperti GWC, saya mencari tahu kenapa dia bisa juara. Dan so far kalau misalkan kompetisi-kompetisi itu nggak dikasih tahu kan juaranya kenapa kan? Nggak pernah. Jadi ya udah, tinggal saya sih jujur nggak pernah ikutan GBWC dan saya pun baru main model kit baru setahun. Iya. Istilahnya, jadi baru ngobrol-ngobrol aja nih, dari ngobrol-ngobrol tahu begitu gitu. Jadi tidak pernah, karena walaupun ada poin objektif, yang memberi poin kan secara subjektif. Iya. Ya gitu. Jadi mau berapa poinnya di situ ada, tapi kan subjektif. Jadi ya kita tidak bisa memaksa juga, gitu kan, karena hasilnya mutlak. Iya. Tapi dari situ kan kita bisa belajar, misalnya si model ini kenapa dia bisa menang. Jadi sebenarnya kita belajar sendiri ya, kayak menang terus kita liatin kenapa dia menang segala macam, kayak gitu. Poin-poin seperti apa sih, misalnya si juara ini, dia masukin teknik ini. Teknik painting dia seperti ini. Modal dia berapa sih? Basically kan seperti itu. Modal dalam artian kayak dalam satu art gitu berapa kit yang dimasukin dan lain-lain bisa gitu kan. Seperti itu. Ya, untuk buat satu seperti ini misalnya minimal 3 atau 4. Kenapa apa yang diambil? Gitu. Kenapa misalnya si ini bagus juara, apa yang ternyata teknik paintingnya seperti ini loh. Ternyata untuk buat satu shield itu dari berapa part loh. Gitu. Jadi lebih kelihatan si kreativitasnya ya, dan teknik kesulitannya seperti apa yang mereka lihat. Mungkin orang bilang saya agak naif sih ya, tapi buat saya GBWC ajang pembelajaran sih. Karena walaupun dia juara atau tidak juara, ada karya-karya yang bagus di situ gitu. Ya setidaknya balik lagi, semua kegiatan kita bisa ambil positif sama negatifnya. Tergantung lu. Kalau lu orangnya negatif ya lu akan ambil negatifnya. Lu akan bisa curang lu lalalala. Kalau lu positifnya kayak Mas Ogi, dia akan mengambil ke positifnya. Dia belajar, melihat biar tahun depan kalau mau masuk bisa lebih baik. Bisa lebih baik ya. Iya kan? Ya kalau ada contoh kan, misalnya saya waktu itu pernah mungkin dengar Tetsujin ya. Tetsujin tahu. Tetsujin. Waktu itu saya ikut kelas Sci-Fi. Saya pakai pesawat Star Wars. Tapi yang menang waktu itu bentuknya mecha gitu. Dari situ saya belajar. Untuk pasar Asia Tenggara, Sci-Fi itu adalah mecha. Kalau saya masuknya ke lomba di Eropa atau Amerika, mungkin saya menang. Sci-fi-nya ya, bentuknya pesawat, Star Wars. Berarti saya salahnya di situ gitu. Berarti setiap benua penilaiannya juga beda dong. Pasti dan beda. Setiap juri juga penilaiannya berbeda. Pasti beda. Iya kan? Pasti beda. Tergantung misalkan si juri A sukanya ini, ya kita buatnya kayak gitu. Ya, gitu. Mungkin kan? Mungkin saja seperti itu. Tapi kan kita lihat dari segi majornya aja lah. Misalnya kayak gitu. Ya udah berarti flow gue di situ gitu. Nah, dan menariknya lagi di bawah. Gue lihat di bawah banyak banget scoop dog. Nah, ini menarik, gue juga suka scoop dog. Cuman gue nggak pernah lihat di toko-toko hobi yang lain scoop dog sebanyak ini. Nah, coba ceritain tentang scoop dog deh, Mas Ogi. Mas Ogi suka banget sama scoop dog? Apa pernah ada project buat scoop dog atau gimana tuh? Suka. Sebenarnya lebih suka karena dulu waktu saya masih kerja di salah satu toko mainan di Bandung, itu ada majalah hobi Jepang itu. Selalu ada satu section scoop dog. Selalu ada satu section lagi. Di situ saya ngelihat dua hal yang bisa saya ambil. Saya suka gunpla, saya suka militer. Gunpla waktu itu belum sedikit sekali yang menyentuh sisi weathering. Militernya selalu weathering. Iya. Karena kan udah lama kan. Udah lama.
itu digabungkan jadi satu dalam model yang biasanya scoop dog, atau misalnya yang mulai dikenal di Indonesia adalah Machine Krieger. Itu mulai, jadi saya ngelihat dua hal, saya bisa membangun sebuah mecha tapi weathering, and it's okay gitu. Karena kadang-kadang orang Gundam tuh ngapain di weathering? Ini Gundam jagoan bersih. Tapi yang militer juga, kenapa tanknya bersih? Tank itu kan nggak semuanya bersih. Walaupun kenyataannya sebenarnya dicuci tiap sore gitu kan. Bersih gitu. Cuma ya itu digabungkan jadi satu. Makanya saya suka scoop dog gitu. Jadi antara militer istilahnya ya lebih realita dan fantasy dijadiin satu scoop dog. Scoop dog atau Machine Krieger itu jadi satu. Menarik banget karena di sini juga tuh banyak banget scoop dog, lo lihat. Super yang kecil-kecil, yang medium size, sama yang 1/20 nggak ada di sini ya? 1/20 nggak ada. 1/20 sekitar segini lah. MG lah, segini-segini MG lah. Segini MG. Kayak gitu. Nah, jadi kalau lu mau dapetin scoop dog, banyak banget di tokonya Sugoshi Shop. Sugoshi Store. Oh, Sugoshi Store. Yang tadi kan kalau misalkan mau commission di Sugoshi Workshop. Ini Sugoshi Store. Jadi langsung kepoin aja, lu lihat di Tokopedia juga ada. Ada. Oke, pertanyaan terakhir. What next, Mas Ogi? What's next? Kita di sini akan mengadakan berbagai workshop. Workshop. Mungkin sekarang kita tuh terkendala PSBB aja. Sebenarnya terkendala PSBB. Oke, terus tadinya kita mau bukan PSBB ya, dari coronanya brengsek. Salah. Kita mau ngadain workshop figure painting. Figure painting, terus sekarang juga lagi penjajakan untuk worship painting. Terus ya itulah yang akan waktu dekat kita lagi masih godok. Pokoknya tungguin aja sampai pandemi ini selesai. Kalau kita ada punya offline activation lagi, pasti pantengin aja di Instagramnya Sugoshi Shop atau Sugoshi Workshop. Lu ikutin aja, semuanya akan diupdate di sana ya. Facebook ada Facebook kita ada. Apa Facebooknya? Sugoshi aja. Pokoknya cari aja Sugoshi yang logonya naga ya. Pokoknya Z kayak Z itu bukan nama Dragon Momoko ya. Itu nama Sugoshi ya. Pesan pas tadi gue di depan kayak gue tahu nih logo apa ya. Kalau ini naganya kepala di atas, Dragon Momoko di bawah. Warnanya putih, yang itu merah. Jadi segitu aja untuk hari ini, kita ngobrol-ngobrol sama Mas Ogi dari Sugoshi. Kalau lu suka videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Sugoshi. Sugoshi juga next time katanya mau bikin YouTube ya? Kita mau bikin, sebenarnya dulu pernah ada, cuma kita mau reconsepting. Oke, jadi segitu aja. Ciao.